Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode kelima. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya Eiichi yang kini sedang bersama seorang gadis kecil. Dan ternyata gadis kecil tersebut adalah adik dari Rin yang bernama Ayaka. Yang mana karena sepertinya hari ini Ayaka sedang libur, sehingga di sini Rin mengajak Ayaka ke sekolahnya untuk melihat Rin yang sedang bersama rekan-rekan klubnya. Lantas karena saat ini Eiichi agak rindu dengan Rin yang mode gadis cool, sehingga di sini Eiichi pun meminta kepada Rin untuk berperan menjadi gadis cool di hadapan Ayaka. Dan di sini awalnya Rin pun merasa agak malu, apalagi kini dirinya harus berakting di hadapan adiknya. Dan setelah Rin berubah ke mode gadis cool, seketika itu ia pun merasa cukup malu sebab ia jarang-jarang melakukannya di hadapan Ayaka. Lantas karena Ayaka sudah pernah melihat kakaknya dalam mode cool, di sini ia pun memberitahu kepada Eiichi bahwa kakaknya juga ada mode lain yakni mode malas. Seketika itu, di sini Rin pun mencoba menutup mulut Ayaka karena ia tidak ingin Eiichi tahu tentang dirinya yang malas ketika berada di rumah. Dan karena Ayaka terlanjur bilang, sehingga Eiichi pun merasa penasaran dengan Rin yang masuk ke mode malasnya. Lalu di sini Rin pun langsung rebahan di atas sofa sambil menunjukkan sikap magernya untuk bangun. Yang mana dalam mode ini Rin akan bersikap manja seperti meminta Eiichi untuk mengambilkan minuman yang ada di depannya. Dan menurut Ayaka nantinya Rin bisa kembali bersemangat ketika Eiichi telah menuruti permintaan dari Rin. Lantas ketika Eiichi memberikan minuman itu kepada Rin, di sini Rin pun meminta kepada Eiichi untuk mengatakan kawaii kepada dirinya. Namun setelah Eiichi mengatakan kawaii kepada Rin, di sini Rin malah tidak mau bangun karena ia kini merasa baper dengan perkataan Eiichi. Namun sayang karena Eiichi orangnya kurang peka, sehingga ia tidak tahu bahwa Rin saat ini sedanglah baper, dan Eiichi malah beranggapan bahwa kini Rin sedang melakukan sebuah acting. Lalu setelah itu ketika Eiichi sedang bersih-bersih, di sini Eiichi mencoba bertanya kepada Rin, apakah Rin ada rencana pada liburan musim panas nanti. Namun yang jadi perhatian Rin bukanlah masalah itu, melainkan di sini Rin merasa cukup senang karena akhirnya Eiichi memanggil nama Rin tanpa menggunakan nama marganya. Tapi meski begitu, di sini Eiichi tetap merasa agak kesulitan karena ia belum terbiasa memanggil nama Rin dengan nama aslinya. Lalu agar lebih adil, di sini Eiichi meminta Rin untuk memanggil namanya juga, namun dengan Rin yang harus masuk ke mode gadis manja. Dan setelah Rin memanggil Eiichi dalam mode gadis manja, seketika itu Eiichi pun merasa sangatlah senang dan bahkan sampai membuatnya hampir pingsan. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Eiichi dan juga Rin yang kini sedang pergi ke festival kembang api. Dan di sini mereka sudah mulai terbiasa untuk saling memanggil dengan nama asli mereka masing-masing. Lantas karena sebenarnya mereka datang ke sini bersama dengan anggota klub teater, sehingga di sini mereka pun mencoba mencari anggota yang lain sembari mereka berdua yang jalan-jalan di sekitar pasar. Namun rupanya Rin di sini malah merasa sangat senang, yang mana dengan tidak adanya anggota yang lain, sehingga kini Rin bisa menghabiskan waktu berduaan bersama Eiichi saja. Dan untuk mengalihkan perhatian Eiichi, di sini Rin mencoba meminta kepada Eiichi untuk mampir ke berbagai kedai seperti kedai tembak-tembakan dan juga permen kapas. Yang mana jika Rin tidak melakukan hal itu, maka ia tidak akan bisa bersenang-senang bersama Eiichi karena Eiichi yang masih ingin bertemu dengan rekan-rekan anggota klub. Lalu di saat Rin yang sedang membeli topeng untuk adiknya, rupanya di belakang Eiichi ada Nakayama dan juga yang lain yang sepertinya sedang mencari Rin dan juga Eiichi. Seketika itu Rin pun memasangkan topengnya untuk Eiichi ketika Nakayama dan yang lain tengah melewati mereka. Yang mana karena Rin masih ingin asik-asik bersama Eiichi, sehingga ia mencoba mengalihkan perhatian dari Nakayama dan juga yang lain. Dan setelah Nakayama dan juga yang lain telah pergi, untungnya Eiichi tadi tidak sadar dengan kehadiran Nakayama. Lantas setelah itu, di sini Rin dibuat terheran-heran dengan Eiichi yang kini berakting seolah sedang menjadi Sailor Moon. Yang mana berhubung Eiichi sedang mengenakan topeng seorang gadis,
sehingga Eiichi mencoba membuat candaan garing di hadapan Rin. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Eiichi dan juga Rin yang kini sedang berlibur di sebuah kolam renang. Dan rupanya di sini Ayaka dan juga temannya yang bernama Moe juga ikut ke sini, sehingga Eiichi dan juga Rin harus mengawasi kedua bocil tersebut. Dan ternyata alasan Ayaka ikut ke sini bukan karena keinginannya, melainkan ia ingin menuruti permintaan dari kakaknya, yang mana ternyata Rin sengaja menjadikan adiknya sebagai umpan agar Eiichi mau ikut berlibur bersama dirinya. Dan benar saja, di sini Rin tentu merasa sangat senang karena rencana yang ia buat tersebut benar-benar berhasil, sehingga kini ia bisa bersenang-senang bersama Eiichi. Lalu di sini Rin pun dibuat baper oleh Eiichi karena Eiichi memuji baju renang Rin yang terlihat sangat kawaii. Beberapa hari pun berlalu. Saat berada di rumah, di sini kita diperlihatkan Rin yang sedang rebahan di atas sofa karena sepertinya Rin di sini terlihat begitu sangat capek. Dan di sini sepertinya Ayaka sudah tahu tentang kebiasaan dari kakaknya, sehingga ia pun menyuapi kakaknya dengan sebuah cemilan agar kakaknya di sini tidak merasa malas lagi. Lalu selang beberapa saat, di sini Rin kedatangan temannya yakni Megu yang kini sedang berkunjung ke rumah Rin. Dan di sini Megu terlihat bosan dengan cerita dari Rin yang berkali-kali bercerita tentang Rin yang bersama Eiichi ketika berada di kolam renang. Lantas setelah Megu mengetahui bahwa Rin sengaja menjadikan adiknya sebagai umpan agar Eiichi mau diajak Rin untuk pergi ke kolam renang kemarin, sehingga di sini Megu mencoba memancing Rin agar kini Rin sendiri yang mengajak Eiichi pergi berlibur. Seketika itu Rin pun terlihat salting karena ia tidak akan berani untuk mengajak Eiichi terlebih dulu. Dan bahkan ketika Rin menggunakan gadis cool, Rin tetap merasa kesulitan untuk mengajak Eiichi pergi jalan-jalan. Mendengar hal itu, di sini Ayaka pun mengatakan kepada Rin bahwa dirinya akan mengajak Eiichi ketika Rin ingin pergi jalan-jalan bersama Eiichi. Seketika itu Rin pun tentu merasa sangat senang karena adiknya begitu perhatian kepada dirinya. Dan meskipun Ayaka sendiri tidak tahu tentang maksud dari kakaknya, namun Ayaka di sini tetaplah merasa senang asalkan kakaknya juga merasa senang. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Rin yang sedang pergi ke desa untuk berkunjung ke rumah neneknya. Dan karena merasa kesepian tidak ada Eiichi, di sini Rin mencoba untuk membuat video vlog yang akan ia kirimkan kepada Eiichi. Dan di sini Rin terlihat kegirangan tak karuan karena pertama kalinya dirinya mengirim video vlog kepada Eiichi. Lalu setelah itu rupanya Eiichi juga mengirim video kepada Rin bahwa dirinya juga merasa ingin berlibur di sebuah pedesaan. Dan karena kini Rin sedang berada di desa yang cukup sunyi, sehingga di sini Eiichi ingin mengirim video seram kepada Rin agar Rin nanti bisa merasakan nuansa horor ketika berada di desa sepi tersebut. Seketika itu Rin pun langsung mencoba melarang Eiichi karena ia sangat ketakutan kalau sudah berurusan dengan masalah gaib. Lalu setelah itu di sini Rin mengirim video vlognya lagi yang kini sedang pamer nuansa pantai yang ada di sana. Dan setelah melihat video vlog dari Rin, di sini Eiichi sampai menumpahkan es krimnya karena ia sampai gagal fokus dengan keimutan dari Rin. Lalu di sisi lain, kita diperlihatkan Ayaka adiknya Rin yang kebetulan ketemu sama teman lamanya yang ada di desa. Lantas saat mereka berdua berada di toko, di sini Ayaka merasa kebingungan untuk memilih es krim yang mana. Dan ketika bocah itu memberi saran es krim yang berbentuk sebuah botol, tiba-tiba si Ayaka malah berlagak seperti Rin yang sedang memasuki dalam mode gadis tsundere. Bocah itu yang tahu pun seketika itu jadi salting karena melihat Ayaka yang begitu sangat kawaii. Lalu setelah itu si Ayaka mencoba mengajak bocah itu pergi ke pantai karena Ayaka jarang-jarang bisa melihat suasana pantai. Dan meskipun awalnya bocah itu tidak ada niatan pergi ke pantai, namun bocah itu terpaksa untuk ikut menemani Ayaka karena ia tak tahan melihat keimutan Ayaka yang dalam mode memelas. Lantas ketika si bocah tengah berbaring di pasir, tiba-tiba Ayaka memberikan esnya kepada bocah itu karena merasa bocah itu kini sedang kehausan. Seketika itu si bocah itu pun berlari menuju ke tepi laut karena dirinya merasa salting dengan Ayaka. Yang mana jika dirinya meminum es milik Ayaka, maka sama saja ia melakukan kisu tak langsung bersama Ayaka. Lalu setelah Ayaka pulang, di sini ia melihat kakaknya yang sedang rebahan sambil malas-malasan di sofa. Dan mengetahui kakaknya yang sedang dalam mode malas, di
Di sini Ayaka memanfaatkan kelengahan dari kakaknya agar dirinya bisa menang melawan Rin ketika bermain PS. Yang mana biasanya Ayaka pasti kalah ketika bermain game jikalau saat itu Rin sedang tidak dalam mode malasnya. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode kelima cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.